Halo Sepradi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novi Sari. Di video kali ini saya mau buat Japanese cheesecake Sepradi. Bentuknya seperti ini. Lucu kan? Ini requestan dari adik sepupu saya ya Sepradi. Dia ulang tahun. Katanya mau dibikinin Japanese cheesecake. Nah, hasilnya seperti ini. Penasaran dengan isi dalamnya atau penasaran dengan cara pembuatannya? Langsung simak video ini sampai habis ya Sepradi. Bahan yang dibutuhkan adalah 130 gram susu cair UHT, 140 gram keju parut, 1 sendok teh maizena, 40 gram mentega atau butter, 1 sendok teh perasan air jeruk nipis atau air lemon. Kalau tidak ada bisa menggunakan cream of tartar 1/4 sendok teh, 3 butir kuning telur, 3 butir putih telur, 80 gram gula pasir, 15 gram tepung maizena, dan 20 gram tepung terigu protein rendah. Sepradi, sebelum ini saya sudah menghidupkan oven atas bawah terlebih dahulu ya Sepradi, dan saya sudah menyiapkan loyang yang dilapisi dengan kertas roti dan diolesi dengan mentega dan sedikit tepung. Ini loyang ukuran 18 ya Sepradi. Pertama-tama saya mau buat cream cheese-nya dulu ya. Susu cair UHT tadi dicampur dengan keju parut. Maaf ya Sepradi, ini tadi saya sudah tuang dan lupa tadi saya mau ngerekamnya. Dan sisakan sedikit susu cairnya untuk dicampurkan ke 1 sendok teh tepung maizena tadi. Ini akan saya tim sampai kejunya ini benar-benar cair. Ini saya ganti pancinya kekecilan tadi, jadi saya gunakan yang agak lebih besar. Ini dengan cara ditim, jangan langsung terkena apinya ya, seperti ini. Kejunya sudah agak larut, apinya mau saya matikan sebentar. Saya mau masukkan maizena dan sisa dari susu cair tadi. Tuangkan ke dalam sini, apinya hidupkan lagi, api kecil saja. Setelah ini masukkan menteganya ya. Ini cream cheese-nya sudah selesai. Ini akan saya sisihkan dulu. Saya mau dinginkan cream cheese-nya ini dulu. Setelah agak hangat baru saya masukkan tepung terigunya, maizena dan telur ya. Ini adonannya sudah agak dingin. Saya mau masukkan maizena dan tepung terigu ya. Kalau sudah agak rata, saya akan masukkan kuning telur satu persatu ya. Kalau adonannya sudah rata seperti ini, mau saya saring ya, soalnya saya takut
kurang halus karena kejunya ini masih menggerintil-gerintil. Jadi mau saya saring dulu ya. Ini sudah lebih halus ya. Ini akan saya sisihkan dulu. Saya mau kocok putih telurnya. Sekarang saya mau kocok putih telurnya. Masukkan air perasan jeruk nipisnya ya seperti ini. Ini akan saya mixer sampai berbusa dulu. Setelah itu saya masukkan gula pasir sedikit demi sedikit ya. Kalau putih telurnya sudah seperti ini, berjambul seperti ini, berarti ini sudah kaku ya seperti ini. Untuk membuktikannya, ini kalau dibalik dia nggak tumpah ya. Setelah selesai mengocok putih telur, saya akan tuangkan putih telur ke adonan kuning telur ini. Mengaduknya pelan-pelan saja ya supaya putih telurnya ini tidak turun. Bertahap ya Sepradi. Setelah ini mau saya aduk pakai spatula ya, pelan saja. Jadi ini sudah tercampur rata ya. Mau saya masukkan ke dalam loyang. Saya akan ratakan menggunakan tusuk sate ya seperti dihentak-hentakkan ya Sepradi supaya di dalam kuenya ini tidak berongga. Ini teknik memanggangnya menggunakan teknik au bain-marie ya. Masukkan loyang ini dimasukkan ke dalam loyang yang lebih besar dan diisi dengan air kurang lebih 1 cm. Ini akan saya panggang menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 50 menit. Dan kalau permukaan atasnya sudah agak kecoklatan, api atasnya akan saya matikan ya. Ini kuenya sudah matang ya. Mau langsung saya keluarkan dari loyang. Jadinya seperti ini. Seperti inilah Japanese cheesecake yang sudah saya buat tadi. Lucu ya bentuknya, menul-menul seperti ini. Kayaknya ini mau saya coba potong ya. Bisa dilihat teksturnya ya. Lembut banget. Sekian dulu ya Sepradi video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton Supradi. Ditunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.